Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami murid-murid yang taat, yang mau setia mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk firman Tuhan malam ini, saya beri judul adalah Tampil Beda. Hidup ini semakin hari akan semakin sukar. Akan tetapi, kita sebagai orang Kristen, kita harus berani tampil beda. Di dunia ini pasti akan selalu diperhadapkan dengan masalah, persoalan. Bagaimana kita harus menjadi terang, dan terang itu akan bisa dilihat orang. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kisah di Alkitab tentang 3 pertemanan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentunya pada waktu zaman pemerintahan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, saat itu Raja mendirikan sebuah patung yang besar dari emas. Tujuannya adalah supaya semua orang sujud menyembah kepada patung yang Tuan Raja dirikan. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang membuat kita harus tampil beda. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 4-8. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Kita garis bawahi dulu, menuduh orang Yahudi. Jadi, yang membuat kita tampil beda, poin pertama, yaitu identitas kita. Kita ketahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Orang yang selalu melakukan perintah Tuhan. Di dalam Roma 14 juga dikatakan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, identitas kita sebagai anak Allah, seringkali kita ini menjadi sorotan melalui kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini. Oleh sebab itu, kesalahan sekecil apapun akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, baik itu yang non-Kristen ataupun yang orang Kristen. Banyak orang yang mau menjatuhkan kita hari ini, tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan lolos dari masalah ataupun pencobaan. Karena identitas, kita menjadi berbeda dengan orang dunia. Karena identitas, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi ibarat kata, kita sudah menerima sebuah wadah dengan sebuah benih. Tampil beda ini bicara adanya suatu perubahan. Artinya, selain kita menerima wadah dan benih, kita juga harus bisa menumbuhkannya. Hati kita ini ibarat sebuah tanah yang baik. Lalu setiap hari kita harus disiram, diberi pupuk, yaitu firman Tuhan. Jadi hidup kita harus menjadi kudus sama seperti Allah
yang juga adalah kudus. Oleh sebab itu, kita harus meninggalkan hidup lama kita, jangan pernah lagi menoleh ke belakang, sebab dunia menawarkan yang enak dipandang, tetapi arahkan pandangan kita ke depan dan selalu tertuju kepada Allah. Jadi poin pertama, identitas kita. Yang kedua adalah iman yang tak tergoyahkan. Mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku yang tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bicara iman yang tidak tergoyahkan, di dalam ayat ke-15 tadi, Raja menawarkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego keselamatan jika mereka mau menyembah patung yang dia dirikan. Jadi kita melihat dunia memang menawarkan keselamatan, tetapi kita harus lihat keselamatan yang dunia tawarkan itu tidaklah nyata. Tetapi Tuhan menyediakan keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang setia melakukan firman-Nya. Jadi kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini berani menolak dan untuk menyembah kepada patung yang Tuan Raja Nebukadnezar tadi dirikan. Jadi kenapa? Karena mereka tahu kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi juga di dalam ayat ke-17 dan 18 tadi juga dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka seandainya pun jika Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah tidak melepaskan mereka dari persoalan, mereka berani mati. Jadi di tengah tekanan, di tengah masalah, iman kita harus terus naik. Iman yang tidak tergoyahkan pasti tidak takut apapun yang akan terjadi. Justru iman itu memberikan kita kekuatan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Baik itu di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan pertemanan kita, komunitas kita sekalipun pasti akan ada pencobaan-pencobaan. Jadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman mereka tidak tergoyahkan. Dan akhirnya mereka mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih mempunyai pergumulan atau membutuhkan pelayanan doa,
bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus memberkati.